Oke, berarti kamu nggak denial ya? Kamu ada di titik sekarang itu karena orang tua kamu juga gitu? Jelas. Wow. Jelas. Itu jarang banget loh. Jarang ada yang mengakui itu ya? Ini fenomenanya namanya privilege ya? Yes. Privilege. Jadi Kamu mengakui kalau kamu bisa di titik sekarang itu faktor besarnya karena kamu punya privilege besar dari orang tuamu. 80%. 80%. Aku bilang 80%. Nah, kamu pernah gak sih dicengin orang gitu? Wah, kamu mah ada di titik sekarang karena orang tuamu. Oh, sering. Gak usah sok keren deh kamu. Oh, sering. Sering banget ya? Sering. Oh iya. Terus tanggapan kamu sama mereka gimana? Tapi lebih ke ini ya, bukan ngecengi ya, tapi lebih ke kayak wah kamu enak tinggal ngajutin, wah kamu enak tinggal gini. Sebenarnya ya enggak. Kita punya privilege tuh enggak segampang itu kita bisa cuma hanya melanjutkan dan menikmati, sebenarnya enggak juga. Justru penuh tanggung jawab yang dilempar ke kita gitu. Semuanya, selamat datang kembali ke The Tribes. Kali ini kita di episode terbaru Yuk Hidup Yuk, karena banyak orang hidup yang nggak benar-benar hidup. Nah, asik. Tepuk tangan dong. Ramein dong. Kali ini aku seneng banget Pan, akhirnya. Kenapa tuh, Mon? Kita kedatangan tamu yang lebih Gen Z dari aku. ada ya orang yang lebih. Aku pikir orang tuh berhenti lahir di tahun 2000 gitu. Enggak, ini 2001 Pan. Wow. Ada ya. Ya ini dia, selamat datang Mas Farel. Halo. Nggak disambut. Oh my god. Parah banget nih. Parah penonton. banget nih. Gimana sih tim? Woo! Ya, hari ini kita mau bahas apa nih Pan sama Farel nih? Jadi Farel itu ini ya Mon ya, salah satu Gen Z yang langka gitu. Oh, kenapa? Masih muda udah sukses. Wih. Iya gitu. Asik. Nah mungkin aku kasih waktu atau kesempatan buat Farel kenalan sama mungkin apa sih kesibukannya, kesehariannya gitu. Ya, sekarang sih fokus lebih ke otomotif sama F&B ya, usaha dari dulu otomotif sama F&B. Dulu awalnya dari otomotif, tapi akhirnya makin kesini ada juga F&B gitu. Mau dispesifikin nggak? Sejak 2020 ya awalnya. Awalnya sejak 2020 aku bikin usaha bengkel mobil, reparasi, modifikasi dan semacamnya, dan mostly sih di mobil Eropa. Wow. Gitu, mobil Eropa, mobil hobi sih, lebih ke anak-anak Jogja terutama yang suka masuk event mobil-mobil gitu, asik kayak modifikasi gitu. Modifikasian gitu ya. Iya. Dari bisnis, dari passion ya. Iya, dari terus passion. nyampe sekarang. Emang hobi banget udah dari dulu sebenarnya. Emang udah dari kecil sukanya otomotif. Gitu. Terus ke F&B-nya? Ke F&B kebetulan karena usaha orang tua. Jadi dimulai dari usaha orang tua, terus aku ngelanjutin. F&B-nya apa? Coffee shop atau resto? Ada coffee shop, ada resto, ada bar. Ya sama bake house juga, kayak bakery gitu sih, pastry. Dan itu kamu semua yang ngelola tuh sekarang? Mostly sekarang iya. Wow, keren. Iya, masih muda loh, Mon. Iya, masih muda banget. Apa sih tipsnya? Kok masih muda bisa punya banyak bisnis tuh apa, Farel? Sebenarnya ada faktor laki sih sebenarnya. Laki. Ya bersyukur ada orang tua yang bisa mengupayakan ini semua sih, dari kerja keras mereka sampai bisa di titik ini, dimana aku istilahnya nggak mulai dari nol gitu. Istilahnya sampai sekarang ini cuman ngelanjutin yang sudah ada aja dan bikin apa istilahnya kayak dikembangin sendiri gitu loh. Jadi gimana caranya ngelanjutin tuh nggak sekedar ngelanjutin aja, tapi juga harus bikin lebih baik gitu semuanya. Berarti kamu nggak denial ya? Kamu ada di titik sekarang itu karena orang tua kamu juga gitu? Jelas. Wow. Jelas. Itu jarang banget loh. Jarang ada yang mengakui itu ya? Ini fenomenanya namanya privilege ya? Yes. Privilege. Jadi banyak banget orang-orang atau ya anak-anak muda zaman sekarang juga yang mungkin dia berhasil sukses karena salah satunya Farel ya, karena pengaruh orang tuanya gitu. Dan aku tuh yang sebelnya kalau anak-anak yang punya privilege itu mereka akhirnya nggak mengakui kalau itu usaha orang tuanya gitu. Jadi ini aku bangun sendiri dari nol, kerja keras aku gitu. Ya mostly ya, kebanyakan ada sih juga ya, maksudnya nggak nyebut nama di sini. Kita nggak nyebut orang lain ya. Cuman emang
apalagi di circle Jogja ini juga ada yang usahanya melejit ke atas, ada usahanya juga kadang ada yang drop, ada yang collapse, dan beberapa orang juga banyak itu yang tidak mengakui bahwa sebenarnya kita tahu nih secara rahasia umumnya nih kita tahu bahwa orang tuanya dia kaya, ada privilege-nya gitu loh, ada privilege, ada jalan yang menjembatani dia lebih mudah untuk ngelakuin atau membangun usaha. Itu sih. Jadi kamu mengakui kalau kamu bisa di titik sekarang itu faktor besarnya karena kamu punya privilege besar dari orang tuamu. 80%. 80%. Aku bilang 80%. Nah, privilege apa yang kamu dapat? Terutama sih dengan adanya usaha yang berkembang, yang udah dikembangi oleh orang tua, ya bukan dari aku ya yang jelas. Aku jadi gampang untuk memunculkan ide gitu loh. Jadi ada ide bisnis, terus disupport gitu. Mereka support totalitas, mereka support semaksimal mungkin sampai di titik aku juga pernah collapse. Gitu. Nah, ini di sini juga aku terlibat. Di sini nggak terlibat. Kebetulan nih gitu. Jadi dulu sempat pertama kali terjun di dunia bisnis ke fashion sih. Jadi kita bikin semacam brand fashion yang bisa dibilang gimana ya, agak nggak jelas juga dulu gitu, makanya tapi surprisingly 1 tahun pertama itu berjalan, ada potensi nih bisnis gitu, ada potensi, kita ngerasain emang bisnisnya ada profit gitu loh. Tapi namanya juga baru pertama kali terjun di bidang usaha ya, jadi banyak banget kesalahan yang aku buat pas itu. Banyak keputusan yang mungkin kurang bijak, banyak keputusan yang ceroboh, akhirnya mengakibatkan di tahun kedua usaha itu boncos. Yes. Mungkin karena masih muda juga kali. Dari segala bisnis yang kamu udah bikin itu tadi, bahkan yang kamu sempat fail di awal, kamu untuk bisa mencapai itu kan berarti kamu ada backingan finansial dan apa segala macam. Orang tuamu berarti emang orang tua kaya ya. Kamu datang dari keluarga yang sangat mampu. Iya, bisa dibilang cukupan lah ya. Nah, kita ngomong sih cukupan. Cukupan tuh gitu. gimana dulu? Ya, alhamdulillah cukup untuk memenuhi itu semua. Iya, memenuhi semuanya gitu. Kalau dibilang kaya sebenarnya nggak kaya banget. Kalau dibilang sukses juga sebenarnya aku tidak bisa menilai diriku sebagai orang yang sukses gitu, karena semua ini terjadi karena adanya itu tadi privilege gitu loh. Ya kan, jadi selama ini sih gimana caranya sampai usaha-usaha itu bercabang-cabang ya mostly karena aku sama orang tua sering berdiskusi gitu, gimana cara kita mau scale up, gimana cara kita mau buka usaha lagi, gimana kita caranya mau cari profit lebih banyak. Itu kita sering berdiskusi gitu loh. Jadi akhirnya karena kita sering spending time bareng untuk membahas bisnis, akhirnya ya terjadilah itu berjalannya bisnis makin banyak, bercabang gitu loh. Dan semoga kedepannya juga bisa jadi lebih baik dan lebih baik gitu. Mon, tapi sebenarnya aku tuh nggak percaya kalau privilege-nya tuh cuma sekedar uang gitu. Memang. Karena kan orang tuamu juga pengalamannya mungkin bisnisnya udah lama kan, dan udah banyak juga gitu. Jadi pasti kayak knowledge-nya, terus juga relasinya juga pasti dikasih ke kamu juga kan, sedikit banyaknya. Nah, Farel nih, kalau misalnya kita bayangin aja ya gitu, kalau kamu tanpa semua privilege itu, kamu bisa ada di titik sekarang nggak? Belum tentu. Belum tentu ya? Belum tentu. Belum tentu karena tanpa ada privilege itu, aku juga nggak bakal tahu hobiku apa. Jadi kamu dibentuk gitu sama privilege itu ya sebenarnya? Iya, emang mostly terutama saat building karakter, terus akhirnya bisa nemuin hobi, akhirnya bisa nemu nih sukanya apa gitu kan. Jadi itu juga terbentuk karena adanya privilege itu gitu loh. Kayak terutama hobi kelihatan banget pasti udah otomotif gitu. Apa-apa pasti demen banget sama otomotif, demen main mobil, itu udah dari dulu gitu loh. Karena lingkungannya emang dari dulu tuh udah
jadi kayak sarapan gitu, kayak udah tiap hari itu ngeliat mobil. Teman-temanmu juga mostly di situ juga dunianya. Jelas, sama orang tua juga suka main mobil, terus tiba-tiba beli dari dulu yang beli mobil kecil-kecilan diecast gitu, terus sampai sekarang akhirnya ada mobilnya beneran. Gitu, akhirnya terlanjut dan selalu di sana gitu dunia hobinya gitu. Oke, tapi Farel, kalau ada orang lain nih gitu misalnya yang nggak punya privilege kayak kamu, nah itu bisa nggak sih ada di posisi kayak kamu kayak sekarang gitu? Maksudnya tanpa privilege bisa nggak sih orang itu sukses sebenarnya? Bisa sih, bisa ya. Tapi aku nggak bisa ngasih tahu gimana caranya tanpa ada privilege, karena aku tidak pernah ada di titik itu. Gitu loh, aku nggak pernah ada di titik itu gitu. Tapi jujur selama ini aku ngelihat teman-teman yang mulai bener-bener dari nol dan background family-nya dari bener-bener dari nol. Istilahnya perintis bukan pewaris. Perintis bukan pewaris. Mereka itu ada loh yang bisa sampai sesukses itu. Iya, kayak membuat usaha misal akhirnya dia mencapai target mereka gitu loh. Tapi ada juga yang harus ngulangin lagi, gagal, balik lagi. Tapi ada juga yang nggak berhenti gitu loh. Kalau ngomongin privilege sih udah jelas, asal orangnya pintar mengelola, asal kita tahu kita mau ngapain, itu mah udah pasti, gitu loh, udah pasti. Jaminan sukses? Enggak juga. Jaminan sukses nggak bisa sepenuhnya, cuman kembali lagi ke anaknya ini sendiri, gitu loh. Karena privilege, selain kita ngomongin privilege, ada pentingnya antara hubungan kita sama orang tua, gitu. Jadi ada juga orang yang punya privilege gede banget, banyak banget, dan aku pun sampai mikir kayak kalau aku jadi dia, aku udah bakal pasti bikin usaha yang jauh lebih besar dari yang aku punya sekarang, gitu loh. Jadi tergantung kembali lagi dari hubungan orang tua dan anaknya, dan gimana caranya anak ini menanggapi dunia. Tapi menurutku kamu bisa nyampe mikir ke situ pun, kayak misal aku punya capital segini atau aku punya relasi ini aku bisa bikin bisnis yang lebih gede, itu juga karena privilege kamu sebenarnya ya, karena udah terekspos dengan orang tuamu yang berbisnis dari dulu, jadi kamu belajar banyak dari mereka juga, iya kan? Bisa. Pengalaman gitu. juga. Iya, pengalaman juga. Diajarin gitu, tapi kan tetap gimana ya, kita nih emang beda generasi, ya kan? Orang tua kita sama kita juga sendiri itu memang udah jauh banget, apalagi ngomongin Gen Z, kita udah jauh banget. Tapi gimana caranya aku bisa memahami ajaran-ajaran orang tua ini, tapi tetap harus kita sesuaikan dengan zaman kita. Iya, yang zaman sekarang gitu loh. Nah, kadang yang menjadi masalah untuk anak-anak Gen Z ini tidak ingin menerima omongan orang tuanya. Tapi sebenarnya nggak ada salahnya gitu loh. Kita tetap harus memahami apa yang mereka ingin sampaikan. Pada akhirnya poinnya tuh sama aja. Cuman caranya kita nge-package gitu loh, caranya kita deliver omongan ini tuh emang beda aja gitu loh caranya. Tapi aku yakin sebenarnya semua anak-anak Gen Z pasti bakal bisa jauh lebih pintar daripada generasi sebelumnya, gitu loh harusnya. Tapi gini Farel, ada nggak sih orang yang punya privilege yang kamu kenal atau kamu tahu gitu, tapi dia nggak bisa manfaatin privilege-nya? Banyak. Banyak. Ya gimana ya? Makanya itu tadi, sebenarnya privilege tuh belum segalanya. Privilege tuh belum segalanya. Sekarang kita bayangin aja, misal ada orang punya orang tua sesukses itu, dan si anak ini mempunyai privilege sebanyak itu. Yang jelas apa? Si orang tua ini pasti nggak punya banyak waktu buat untuk anaknya. Akhirnya apa? Mereka tidak punya hubungan yang baik. Istilahnya kayak kurang klop gitu loh, nggak klop gitu loh. Kalau nggak klop, privilege ini jadi percuma. Percuma kalau anak sama orang tua nggak klop, buat apa privilege ini gitu loh. Contohnya ya yang terjadi dengan adalah gitu loh. Padahal eman aja gitu loh, eman banget sih. Tapi lucunya tuh gitu, kayak ada orang yang pasti bilang kayak mereka minder akhirnya karena nggak punya privilege itu. Tapi banyak juga yang punya privilege itu tapi nggak merasa mereka harus berusaha segitunya karena udah nyaman.
Karena mereka udah terlena gitu loh Pan biasanya. Iya benar. Tapi nah yang buat orang-orang yang minder ini seharusnya tuh, nah makanya ini sebenarnya peran privilege itu kalau buat orang-orang yang mungkin nggak se-privileged itu tuh apa yang mereka terus harus bisa lakukan gitu loh. Apakah mereka terus harus coba dengan lifestyle-mu atau coba terus ngikutin orang-orang yang privileged ini, atau mereka harus mau nggak mau cari cara lain? Jujur kalau mau bikin orang itu berubah, itu nggak bakal bisa kalau dia nggak kena musibah dulu gitu loh. Oke, jadi dia harus jatuh dulu. Nggak mungkin sadar. Oke. Beneran nggak mungkin sadar. Banyak juga anak-anak Gen Z ini yang sudah let's say menikmati hasil orang tua dan tidak fokus dengan masa depannya dan lain-lain. Itu tuh zona nyaman. Itu zona nyaman tuh emang enak banget. Susah banget untuk keluar. Jadi istilah kayak orang yang udah di zona nyaman tuh kayak emang senyaman itu gitu loh. Aku pun juga udah pernah ngerasain dulu di saat aku tiap hari kerjanya cuman main mobil, modif mobil, keluar road trip apa kayak itu emang senyaman itu. Gitu. Jadi emang susah kalau misal kalian nggak kena musibah dulu gitu loh. Biar sadar istilahnya. Di titik apa kamu ngerasa kamu harus manfaatin privilege-mu? Kamu sadar kamu privilege dan kamu harus manfaatin dan kamu harus usaha dari situ. Saat itu COVID. Jadi COVID 2020, aku masih umur 19. Di situ udah kerasa. Gitu. Jadi aku kan namanya juga kita sering ngobrol, aku sama keluarga juga sering ngobrol usaha ya. Jadi pas COVID itu akhirnya aku mulai sadar gitu loh. Wah, ini bisnis goyang lagi nggak baik-baik aja gitu loh. Ini masa aku cuma mau diem gitu loh istilahnya kayak masa aku nggak mau bantuin mereka sih gitu loh. Dengan secara tidak sadar tuh otomatis aku langsung kayak ya udahlah yuk gitu loh. Aku mulai usaha, aku mulai cari ide, munculin ide, dan mereka pun tuh support banget gitu loh. Biarpun aku masih belum ngelanjutin bisnis mereka juga gitu loh. Tapi kan sebagian juga udah bisa, pelan-pelan aku belajar, pelan-pelan aku membantu untuk recover saat itu, dan akhirnya ya alhamdulillah sampai sekarang sih aman-aman aja ya, fine-fine aja ya sampai sekarang sih. Gitu sih. Jadi bahkan Farel yang punya privilege segede itu gitu, akhirnya dia sadar gitu kan, dan mau akhirnya bekerja keras gitu ya, keluar dari zona nyaman gitu ya. Apalagi orang-orang yang nggak punya privilege itu. Gitu. Kalian mau tiduran sampai kapan? Jadi sebenarnya nggak usah minder ya, malah tetap ya udah tetap malah jadi motivasi nggak sih harusnya? Iya nggak usah minder. Karena dulu ingat nggak sih, Pak, kita dulu pas pertama kali aku buka usaha tuh fashion brand itu dulu kita bikin tuh, itu kan kita dulu karena pertama kita buka usaha, jadi lebih mikirin apa ya? Kerennya iya, dulu. Sebenarnya iya. Ya kan? Keren usaha nih. Iya. Jadi kita lebih mikirin kerennya dulu. Jadi ego tuh lagi gede-gedenya gitu loh. Emang lagi kebakar-bakarnya gitu loh. Akhirnya ya hasilnya nggak baik. Gitu. Akhirnya collapse. Itu sih. Aku mau nanya nih. Kan biasanya nih ya, apalagi mungkin di seumuran kita yang lebih tua dari kita, orang-orang yang mulai dari nol itu lebih di respect daripada orang-orang yang dari privilege. Tanggapan kamu tentang itu gimana? Jelas banget. Kamu setuju ya? Aku setuju. Kamu juga respect terhadap? Aku juga respect banget. Aku juga respect banget karena kalau ngomongin kesuksesan, aku tuh gak pernah reach out for sukses. Aku gak mencari kesuksesan gitu loh. Tapi yang aku cari adalah stability. Sustain. Iya, stability over success. Itu menurutku lebih apa ya, lebih meyakinkan gitu loh, lebih membuat kita tenang gitu loh daripada sukses. Karena kalau sukses kita mau ngapain gitu loh. Kalau udah sukses terus apa gitu loh. Karena yang kita butuhkan sesudah sukses pasti stability gitu loh. Jadi kesuksesan tuh tidak pernah ada di kamusku gitu loh sebenarnya. Karena yang aku cari lebih ke stability. Gimana caranya kita bisa punya bisnis yang sustainable, you know, kayak kita lebih financially stable gitu loh. Makanya justru orang-orang yang bener-bener nggak punya privilege mulai dari nol dan dia bisa menggapai kesuksesan itu, bisa sampai sesukses itu aku pasti respect banget. Udah pasti aku respect banget, karena aku nggak mungkin, aku belum tentu di posisi dia yang sama, aku juga bisa mencapai
kayak mereka gitu loh. Belum tentu, aku juga belum yakin gitu loh sama diriku sendiri itu. Aku juga belum yakin karena adanya kondisi yang seperti ini gitu loh. Nah, itu sih. Tapi Farel, aku iseng aja ya nanya ya. Kamu pernah gak sih dicengin orang gitu? Wah, kamu mah ada di titik sekarang karena orang tuamu. Oh, sering. Gak usah sok keren deh kamu. Oh, sering. Sering banget ya? Sering. Oh iya. Sering. Terus gitu. tanggapan kamu sama mereka gimana? Tapi lebih ke ini ya, bukan ngecengi ya, tapi lebih ke kayak, wah kamu enak tinggal ngajutin, wah kamu enak tinggal gini. Sebenarnya ya enggak. Gitu loh, kayak nggak segampang itu gitu loh. Kita punya privilege itu nggak segampang itu kita bisa cuma hanya melanjutkan dan menikmati. Sebenarnya enggak juga, justru penuh tanggung jawab yang dilempar ke kita gitu. Banyak banget gitu. Pressure ya? Iya, akhirnya semakin lama aku menjalani menjalani usaha-usaha yang udah aku lewati sampai sekarang ini, akhirnya aku merasa kayak, oh bisnis tuh kayak gini loh. Oh emang kedewasaan tuh penting gitu loh. Terus memilih atau memberi keputusan tuh penting gitu loh. Kita emang harus bijak dari setiap langkah-langkah yang kita harus hadapi gitu loh. Jadi semakin lama tuh semakin nggak, dulu kan kayak wes ya udah ya wes gitu. Kayak ya udah kita bikin bisnis, ya udah modal tinggal minta. Emang jujur emang seperti itu kenyataannya gitu loh. Tapi di saat aku kolaps, akhirnya aku sadar bisnis tuh harus lebih, kita emang harus lebih tekun gitu loh ya. Basic kayak kita harus tekun, kita harus belajar, harus lebih pintar gitu loh. Nggak mau berhenti untuk inovasi yang jelas kalau usaha ya. Itu sih kurang lebihnya. Kamu tahu pernyataan ini nggak? Lebih sulit untuk memaintain kekayaan daripada nge-build kekayaan. Itu biasanya statement dikeluarin buat orang-orang yang itu kan kayak meremehkan orang-orang yang datang dari privilege gitu loh. Jadi misal kamu nih case-nya, kamu udah dikasih semua wealth dan privilege dari orang tuamu, tapi kamu nggak bisa nge-maintain itu, ujung-ujungnya kekayaan keluarganya ya stop. Tapi ketika, ngerti nggak? Dan tapi ketika kamu terus belajar benar-benar dari nol, kamu belajar dari awal, itu akan lebih mudah in a way gitu loh. Tahu nggak gitu? Makanya justru kan yang aku bilang tadi, stability over success. Itu jauh lebih penting gitu loh. Tapi kalau emang beneran mulai dari nol, ya kalian harus sukses. Ya kan? Sukses dulu baru pasti, mikir ke depannya. pasti ada target, ya kan. Nah tapi kalau di posisi kayak misal kayak aku sekarang, apa yang aku cari, gitu loh. Justru aku harus mempertahankan minimal, harus mempertahankan dulu. Kalau mau ngomongin scale up, mau ngomongin bercabang atau mau ngomongin berkembang dan lain-lainnya, bertahan dulu, gitu loh. Baru kita ngomongin target, baru kita ngomongin sukses, gitu loh. Minimal kita bertahan dulu. Bertahan dalam cara apa? Kita belajar, maturing nih. Kita harus lebih dewasa, gitu loh, lebih bijak, gitu loh. Makin lama tuh makin ke situ. Pasti arahnya lebih ke hal yang serius sih, gitu loh. Farel. Tapi gini, kalau kita ya mungkin orang yang nggak punya privilege gitu ya. Ketika kita mau memulai sesuatu, memulai usaha gitu misalnya, kan ya kita nggak punya kesempatan gagal sebanyak orang yang punya privilege, gitu kan. Jadi kalau kita mau nyoba sesuatu, nanti kalau aku gagal, ya udah nih mungkin ini waktu terakhirku gitu. Mungkin aku besok bisa nggak makan atau gimana gitu. Nah, kamu pernah takut gagal nggak? Itu justru sampai sekarang menjadi my biggest fear. Sampai sekarang itu justru jadi ketakutan yang paling besar sampai sekarang ini. Kenapa? Tapi kan masih ada orang tuamu gitu. Ada safety netnya lah. Loh, iya jelas. Cuman kan gimana ya? Pasti ada waktunya di mana besok itu semua tanggung jawab ini ada di aku gitu loh. Di mana semua tanggung jawab ini ada di aku dan aku juga harus gimana caranya bisa bikin semua usaha ini sustain dan gimana caranya biar bisa stabil atau mungkin malah mau scale up gitu loh. Dan itu pasti masih ada kemungkinan di mana aku bisa gagal. Gitu loh. Dan aku juga masih takut, pastinya aku juga masih takut karena kita semua we only live once gitu loh. Ya benar. Kayak kita semua, orang tua kita pun juga baru hidup sekali juga gitu loh. Jadi kita nggak tahu apa yang akan datang gitu loh. Jadi kayak apa ketakutanmu lebih ke apa? Ya takut kolaps aja gitu loh. Karena emang dari dulu aku diajarin kalau misal kita bikin usaha, kita harus bikin worst case skenario nya.
ini paling pahitnya apa nih gitu loh, paling pahitnya apa, serta planningnya saat boom ini terjadi, misal boom ini terjadi, karena aku selalu diajari seperti itu gitu loh. Nah contohnya juga kayak aku ke depannya juga harus punya si plan ini gitu loh. Apa yang akan terjadi kalau misal collapse gitu, naudzubillah min dzalik. Jangan sampai sih. Jangan sampai sih, tapi ya emang saking banyaknya tanggung jawab dan akan banyak masalah yang akan datang ke depannya, pasti itu udah menjadi ketakutan yang paling besar sih. Itu sih. Untuk gagal pasti. Farel, tadi kan tentang kegagalannya. Nah, kalau tentang ekspektasi gimana? Kan orang lihat keberhasilan orang tuamu gitu kan, berhasil bikin bisnis kayak gini gitu. Nah, sekarang akan diturunkan perlahan ke kamu gitu. Kamu ada nggak sih ketakutan tentang kegagalan memenuhi ekspektasi itu? Hampir, bisa dibilang hampir nggak ada. Karena kalau ngomongin ekspektasi, aku udah tahu apa yang aku expect. Gitu loh. Karena nggak muluk-muluk. Aku nggak mau muluk-muluk gitu loh. Di bisnis kita jangan terlalu banyak expect. Di usaha kita harus mending lebih ke yang realistis aja gitu loh. Jadi minimal bisa bertahan dulu, dan aku nggak expect banyak gitu. Yang penting dari pembelajaranku dari pertama kali aku terjun di usaha bisnis ini sampai sekarang ini, yang penting aku tetap belajar terus. Itu sih. Maksudnya lebih ke ini sih, ekspektasi orang lain gitu kan. Mungkin yang dulunya dipimpin sama orang tuamu, akhirnya mulai perlahan ke kamu gitu kan. Pasti kan gambarannya adalah ini adalah anaknya si bos gitu. Pasti cara kepemimpinannya atau cara mikirnya sama nih, at least kayak bosnya gitu, atau sama kayak orang tuamu. Nah, ada kesusahan nggak untuk memenuhi ekspektasi itu? Kalau itu pasti. Udah mulai ada pressure itu. Itu udah ada pressure-nya. Itu udah pasti sih. Karena yang dilewati oleh orang tua sama aku kan beda. Aku datang dari yang udah istilahnya udah enak. Kalau orang tua kan emang dari dulu udah yang sangat-sangat benar-benar dari nol gitu, struggle banget gitu. Nah makanya caraku berhadapan dengan orang, terutama di bisnis, itu pasti udah berbeda sama orang tua gitu. Tapi aku juga tetap harus diingatkan, tetap harus sehumble mungkin, tetap harus sehumble mungkin. Janganlah pernah dangak, kita nggak pernah tahu. Kita ngomong sama siapa kita nggak pernah tahu. Gitu. Kadang kita ngobrol sama orang yang mungkin sorry to say di bawah kita, tapi kedepannya dia bisa lebih tinggi atau kita bisa lebih rendah gitu loh. Makanya tetap harus sehumble mungkin kita bisa ngobrol, terutama di bisnis ya, di lapangan bisnis harus bisa sehumble mungkin, tetap diajarin dari dulu selalu kayak gitu sih. Aku ada satu pertanyaan tapi mungkin agak jauh ke depan ini. Kamu bakal menerapkan hal yang sama ke anakmu nggak? Jadi misal kamu sudah punya bisnis, terus ujung-ujungnya bakal kamu wariskan ke dia, atau kamu pengennya dia bener-bener start dari nol? Mungkin. Sorry Ra, bentar. Aku mau nyambung bentar. Kalian pernah dengerin cerita ini nggak sih, kayak dia orang tua terus boncengan sama anaknya naik mobil mewah gitu. Terus diceritain besok kamu bakal punya mobil ini gitu. Pokoknya mobilnya tuh lebih murah lagi dari mobilnya bapaknya. Terus besoknya lagi anakmu bakal punya sepeda motor doang gitu. Terus anaknya lagi bakal naik sepeda doang. Kenapa? Karena biasanya orang tua itu menciptakan kenyamanan yang bikin anaknya tuh terlena gitu. Akhirnya si anaknya tuh nggak bisa sesukses si bapaknya sebelumnya gitu. Betul. Kamu setuju itu? Apa yang kamu lakuin buat anakmu? Setuju sekali. Sebenarnya orang tua aku juga udah menerapkan itu ke aku gitu. Kayak let's say kita mau keluar negeri, kita nggak boleh pakai bisnis. Kenapa? Prinsipnya kenapa? Karena gini, kamu harus ngerasain naik ekonomi kayak gimana. 20 jam penerbangan, kamu harus ngerasain. Tapi ini udah keluar negeri. Ya, tapi maksudnya ya ngerti, itu ya kan. Ya. Maksudnya biarpun kita udah bisa melewati halangan itu, maksudnya kita bisa keluar negeri gitu, tapi tetap aja jangan naik bisnis. Kamu harus tahu besok kalau misal kamu emang harus keluar negeri, duit mepet, kamu harus tahu rasanya naik ekonomi kayak gimana. Saat kamu udah bisa naik ekonomi, kamu akan terbiasa. Gitu loh. Ya udah gitu loh. Kaya nggak butuh semuanya kita raih. Cukup aja tuh udah baik gitu loh sebenarnya. Makanya itu salah satu ajaran juga kayak untuk nge-simplify things. Apapun itu kalau bisa disimplify, kita simplify gitu.
Tapi beda kalau otomotif ya, karena otomotif emang hobiku, jadi emang harus cor-coran, emang harus cor-coran di situ. Dan terutama kalau misal kedepannya ya insya Allah kalau misal punya anak sih pasti aku akan mengajarkan hal yang sama gitu. Cuman mungkin agak ditweak sedikit dengan generasiku gitu loh mungkin. Gitu dari sih. Segi fasilitas gitu? Fasilitas ya secukupnya aja gitu. Kamu merasa kamu tuh dulu dikasih secukupnya atau kamu ngelihatnya sekarang kayak dulu ternyata udah berlebihan gitu? Dulu udah berlebihan. Dari dulu udah berlebihan. Tapi nggak tahu ya kenapa ya. Dari dulu udah apa-apa tuh mesti ada. Tapi aku tuh tetap diingetin gitu loh. Kayak jadi aku tuh tetap sadar gitu loh. Akhirnya tidak terlena, ya itu tadi gitu. Akhirnya tidak terlena karena setiap ada pemberian pasti ada backstory-nya gitu loh. Jadi aku menerima gift, dari dulu aku menerima gift itu pasti ada alasannya gitu. Jadi aku nggak pernah ke distract dari cuman receiving gifts terus ya udah aku terlena aja. Sebenarnya nggak, dari dulu nggak pernah kayak gitu, karena setiap aku menerima gift aku sadar akan sesuatu kayak oh ini terjadi karena orang tua ada usaha gitu loh. Oh ini terjadi karena mereka kerja keras gitu loh. Itu dari dulu selalu kayak istilahnya kayak aku dijejeli omongan-omongan kayak gitu loh. Ini kerja nih kayak gini terus tiba-tiba dikasih PS gitu loh. Jadi kayak mereka kayak gitu cara ngedidik aku dari dulu kayak gitu. Nih kerja tuh kayak gini kamu harus gini terus tiba-tiba dikasih mobil gitu. Jadi saat aku receive gifts itu ngerasa kayak oh prosesnya gini ya. Iya, cara kayak gini ya. Gini Oh berarti hidup tuh kayak gini ya gitu loh. Kita kerja ada awardnya gitu loh. Kita melakukan kerjaan pasti kita ada kayak award buat diri kita sendiri gitu loh. Akhirnya ya itu yang kebentuk dari mindsetku dari dulu tuh karena aku diajarinnya kayak gitu gitu loh dari dulu. Tapi emang nggak usah munafik ya Pan, kita semua pasti pengennya privileged. Kita semua pasti pengennya ini. Kan kita nggak bisa milih lahir dari emang nggak mana, bisa kan? milih. Hidup emang kadang nggak adil aja. Jadi ya udah menurutmu gitu nggak sih, harusnya ya udah gunain yang kalian punya sekarang. Iya. Maksudnya udah yang penting sih bersyukur aja gitu loh. Karena mau ada privilege atau nggak ada privilege, kita punya takaran masalah masing-masing. Gitu. Masalah yang kita hadapi tuh sebenarnya sama-sama gedenya gitu loh. Biarpun aku punya privilege seperti ini sekarang juga, sebenarnya masalah yang aku hadapi juga banyak gitu loh. Karena tanggung jawabnya juga gede gitu loh. Ya tapi maksudnya kata kasarnya ya lebih enak ada duitnya, ngapa-ngapain lebih enak gitu. Tapi sama aja masalah kita semua, mau ada privilege atau tidak ada privilege pasti sama beratnya. Gitu loh. Aku juga punya teman sahabat dekat, dia dulu istilahnya ada ya, semua ada, dia bener-bener kaya lah istilahnya, tapi sampai sekarang dia collapse dan dia harus mulai dari nol lagi. Tapi yang kita rasain tuh kayak masalah yang kita hadapin tuh ya sama aja gitu loh. Masalahmu emang seberat itu, masalahku juga seberat ini gitu. Cuman emang backgroundnya aja yang beda gitu. Dan ini tidak menentukan siapa dirimu. Adanya privilege atau nggak ada privilege tidak menentukan kamu siapa gitu loh. Karena emang itu harus dibuild dari diri kita sendiri sih. Oke, thank you Farel. Thank you. Sebelum kita close nih, aku mau nanya sekaligus kamu memberikan closing statement ya ke teman-teman yang lagi nonton ini yang mungkin se-privilege kamu. Kamu ada pesan nggak buat mereka? Jangan pernah disia-siakan sih. Ya, harus dimanfaatin sebaik-baiknya. Karena pertama kalian udah harus bersyukur dulu nih, udah ada privilege, masa nggak dimanfaatin? Ya kan, udah ada privilege terus nggak bisa ngapa-ngapain, ya kan? Kebangetan banget. Itu malah justru aku nggak ada respect sama sekali orang yang seperti itu. Malah justru sama orang yang benar-benar nggak ada privilege terus dia bisa melakukan sesuatu membuahi hasil, malah justru aku bisa lebih respect sama orang yang seperti itu. Tapi yang jelas, apalagi Gen Z, terutama anak-anak Gen Z yang punya privilege sebanyak atau segede itu, emang harus dimanfaatkan. Mulailah belajar, nggak ada salahnya untuk belajar. Belajar terus, gagal pun nggak apa-apa. Aku yakin pasti orang tua kalian masih pada support. Pasti. Ada safety netnya. Iya. Pasti. Malah justru dimanfaatin ya kalau gitu ya. Nggak usah takut ya. Iya sih. Yes, oke deh.
Thank you. Thank you Farel Thank you. Oh ya, thank you juga Rebel Bakehouse yang udah nge-sponsorin episode ini. Thank you juga Farel udah main-main ke The Thank Tribes you, ya. thank Semoga you. nggak kapok ya. Sukses terus buat bisnisnya Farel. Thank you, amin Oke, amin. Oke. bye-bye.